Smart Children. Kali ini kami akan menyampaikan mengenai globalisasi dan modernisasi kehidupan manusia. Pastinya pada saat-saat seperti ini, globalisasi dan modernisasi berjalan sangat cepat. Dengan diiringi perkembangan teknologi, makanan, gaya hidup, dan hal-hal lainnya yang semakin lama semakin berkembang dan diciptakan untuk mempermudah kehidupan manusia di masa ini. Segala hal berjalan serba cepat dan praktis. Bahkan pada saat ini, orang saling tidak peduli dengan sekitarnya. Maka dari itu, kita harus memahami beberapa hal untuk menghadapi era globalisasi ini. Hal yang pertama yaitu dimulai dengan tubuh kita sendiri. Pada tubuh kita terjadi metabolisme yang memecahkan senyawa-senyawa kimia yang bertujuan untuk memelihara kelangsungan hidup manusia. Dalam proses metabolisme ini, pemecahan senyawa kimia tersebut dibantu oleh enzim yang akan mempercepat proses pemecahan senyawa. Pemecahan senyawa-senyawa tersebut menghasilkan ATP ataupun senyawa-senyawa organik yang diperlukan oleh tubuh. Pada saat seperti ini, ATP sangat diperlukan bagi tubuh untuk menghasilkan energi bagi tubuh kita. Saat kita melakukan pekerjaan, tubuh kita memerlukan energi yang berasal dari makanan. Pada era globalisasi ini, makanan yang saat ini ada dikembangkan dari berbagai macam cara. Yang pertama adalah bioteknologi yang biasanya menghasilkan makanan-makanan yang difermentasi lama untuk menghasilkan makanan tersebut. Contoh dari produk bioteknologi ini adalah keju dan yogurt. Dan yang kedua adalah junk food atau makanan-makanan yang diproduksi dengan berbagai cara dan dibuat untuk mempermudah orang yang mengkonsumsinya. Contoh dari junk food ini adalah makanan-makanan dari restoran cepat saji atau makanan yang dapat disajikan secara cepat. Namun tentunya junk food memiliki hal yang negatif juga. Sedangkan untuk bioteknologi, dampak yang dihasilkan lebih ke arah positif walaupun waktu yang diperlukan untuk memproduksi lebih lama. Mengapa junk food berbahaya bagi tubuh? Karena kandungan dalam junk food yang mengandung kalori yang sangat tinggi, adanya trans fat, dan kandungan lain yang berbahaya bagi tubuh. Mengonsumsi junk food terlalu banyak dapat menyebabkan berbagai macam penyakit seperti kolesterol, obesitas, peningkatan tekanan darah, dan berbagai penyakit lain yang sangat berbahaya bagi tubuh. Oleh karena itu, pada era globalisasi ini, kita harus memperhatikan apa yang kita konsumsi, bukan hanya mengetahui bahwa makanan-makanan tersebut mudah untuk dikonsumsi ataupun rasanya yang enak. Dalam hal ini, pada era globalisasi saat ini, mulai banyak dikembangkan usaha-usaha makanan khas daerah yang semakin marak berkembang pada saat ini. Maraknya makanan khas daerah ini disebabkan karena kebutuhan serta inovasi-inovasi masyarakat di berbagai kalangan yang ingin atau mau melestarikan makanan khas daerah ini. Daripada kita terus-menerus mengonsumsi junk food, lebih baik kita mengonsumsi makanan khas daerah, bukan? Selain itu, makanan khas daerah itu memiliki gizi yang cukup untuk kebutuhan kita serta rasanya juga enak. Kita juga dapat meningkatkan eksistensi kebudayaan daerah dalam era globalisasi saat ini. Banyaknya makanan khas daerah yang saat ini dikembangkan menjadi produk yang sangat menarik dan terkenal. Oleh karena itu, diperlukan dukungan generasi muda saat ini untuk beralih dari junk food menuju makanan khas daerah. Peluang usaha ini cukup besar dikarenakan masih sedikit orang yang menjual makanan khas daerah. Dalam proses pembuatan makanan khas daerah, banyak cara yang dapat digunakan tergantung dengan jenis makanan yang ingin dijual atau diproduksi.
Ada beberapa makanan yang memerlukan fermentasi seperti dadi, tempe, dan lain-lain. Dan juga ada makanan yang dibuat dengan cara pemanasan seperti di oven, dikukus, dan lain sebagainya. Pada saat ini, sumber daya alam yang ada lebih banyak mendukung ke arah isti'an nabati daripada hewaninya. Sedangkan makanan khas daerah banyak yang terbuat dari bahan nabati. Oleh karena itu, usaha makanan khas daerah memiliki peluang yang cukup besar dalam era globalisasi saat ini. In this globalization era, apart from what we consume, we are also required to always work and try to survive. Because everything is fast and practical, we have to adjust to this as well. How do we adjust to this era? In this era, we can adjust to the jobs that are available around us. For example, jobs related to technology, food, and other things that are currently needed. We confirm by learning some knowledge. One of them is how we should write our job application letter. Because of the large number of workers while there are not many jobs, we have to be different to be accepted in a job. The thing we have to pay attention is our work experience. If we don't have work experience, then we can have education or certificates in related jobs. In addition, we must also be able to show our potential in the work. We must able to tell the reader of the application letter how suitable and what our performance will be like if we are accepted. If we are able to write good job applications letter, and in accordance with the current era of globalization, the next stage is work. We must be willing to work hard at our work. Many people who are currently accepted will be lazy to be lazy at work and so on. Meanwhile, in this era of globalization, we must be willing to work hard if we want to get a better salary or position. So, we have to improve ourselves by working hard and developing the potential that is within us. Bagi beberapa orang yang tidak mengajukan pekerjaan menggunakan surat lamaran kerja, juga ada pekerjaan atau bahkan panggilan lain dalam hidup mereka. Misalnya, seorang perempuan yang telah berkeluarga. Ada wanita yang biasanya tidak diperbolehkan oleh sang suami untuk bekerja. Maka, ia tidak akan bekerja namun ia harus memenuhi kesejahteraan keluarga atau bekerja sama dengan suami dalam membina keluarga. Lalu, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah merawat anak, melakukan pekerjaan rumah, dan hal lainnya yang ada di dalam rumah. Dalam era globalisasi ini, banyak kehidupan berkeluarga yang kacau atau adanya banyak perceraian. Apa sih penyebab perceraian tersebut? Penyebabnya adalah tidak adanya komunikasi yang baik dan saling pengertian dalam hubungan berkeluarga. Banyak dari antara penyebab-penyebab lainnya yang berawal dari tidak adanya komunikasi dan pengertian. Oleh karena itu, dalam menjalin kehidupan berkeluarga, diperlukan untuk saling pengertian dan komunikasi maupun kerjasama antar anggota keluarga. Kita harus dapat menyingkirkan ego kita dalam berkeluarga. Jika kita tidak dapat melakukan hal-hal tersebut, maka akan ada panggilan lain dalam kehidupan, misalnya dengan hidup membiara atau panggilan hidup lainnya dalam era globalisasi ini. Banyak hal yang harus kita lalui dalam era globalisasi ini, dan semua hal tersebut dimulai dari kita sendiri yang melakukannya. Kita harus dapat merawat diri kita sendiri dengan cara memperhatikan apa yang kita konsumsi sehari-hari, juga dengan seberapa mampukah fisik kita. Kemudian kita juga harus dapat memperhatikan peluang dan memiliki pengetahuan-pengetahuan yang lebih mengenai bagaimana kita mencari pekerjaan dan apa yang harus kita lakukan bila kita diterima di suatu pekerjaan. Selain itu, kita juga harus memiliki kemampuan untuk memanfaatkan apa yang ada dan juga dapat berusaha untuk selalu melestarikan budaya dan apa yang telah ada selama bertahun-tahun agar budaya kita nantinya
tidak hilang. Caranya dengan mau untuk melestarikan makanan khas daerah contohnya. Dalam era ini kita dituntut untuk selalu bekerja keras dan juga berusaha untuk mendapatkan segala sesuatunya. Dalam menjalani hal-hal ini, kita juga dapat mempunyai dukungan baik dari keluarga maupun dari orang lain. Oleh karena itu, dalam keluarga yang selalu memberikan kita dukungan, kita juga harus saling mengerti, bekerja sama, dan juga menurunkan ego kita dalam hubungan berkeluarga.